Pernahkah anda memperhatikan bahawa setiap pagi saat bangun tidur, kepala anda terasa agak berat, hidung anda tersumbat atau leher dan bahu anda agak kaku? Lalu berfikir, mungkin karena saya semakin tua. Sebenarnya terkadang perasaan itu tidak hanya datang dari usia atau cuaca saja, tapi mungkin pelakunya terletak tepat di bawah kepala anda, bantal familiar yang telah mengikuti anda selama bertahun-tahun. Bantal bekas merupakan salah satu musuh diam yang diabaikan banyak orang. Karena aku sudah sangat terbiasa. Bantal telah mengikutiku melewati tentu banyak malam yang panjang, merangkul mimpi dan air mata. Tapi itu juga sebabnya banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang menumpuk. Debu halus, sel kulit mati, keringat, minyak dari rambut dan kulit wajah. Lebih buruk lagi, tempat ini juga merupakan rumah ideal bagi bakteri, jamur dan bahkan tungau debu. Makhluk kecil yang menyebabkan alergi, membuat hidung anda tersumbat, batuk kering atau merasa lelah di pagi hari. Saya tahu anda mungkin berfikir, bantal saya masih bisa dipakai, masih empuk, tidak apa-apa. Tapi coba lipat bantal menjadi 2. Jika tidak kembali sebagaimana mestinya, itu tandanya tidak lagi memberikan dukungan yang baik untuk leher dan bahu anda. Dan jika anda melihat bantal anda berubah warna atau berbau sedikit aneh, mungkin inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Solusinya tidak rumit atau mahal. Anda bisa memulainya dengan mengganti bantal setiap 2 tahun sekali. Jika memungkinkan, pilihlah bantal yang didesain anti-alergi, menyerap keringat, dan mudah dibersihkan, seperti bantal memory foam atau bantal latex alami. Menambahkan lapisan pelindung pada sarung bantal anti-debu dan rutin mencucinya dengan air panas juga merupakan cara sederhana namun efektif untuk menjaga kebersihan ruang tidur anda. Dan tahukah anda, bukan hanya bantal saja, namun bagian kolong tempat tidur anda juga bisa menjadi sarang debu dan jamur. Sudah berapa lama sejak anda melihat ke bawah tempat tidur? Bisa berupa kotak bekas, tas tangan bekas, atau beberapa barang tak terpakai yang masih ada. Hal-hal ini, meskipun tidak bersuara, berkontribusi terhadap terciptanya udara yang stagnan dan pengap, yang secara langsung memengaruhi kualitas tidur anda. Coba bersihkan kolong tempat tidur 1 kali, bersihkan debunya dan buang barang-barang yang sudah lama tidak digunakan. Buka jendela, nyalakan kipas angin untuk mengalirkan udara, dan malam itu memperhatikan bagaimana rasanya saat anda berbaring. Anda akan melihat perbedaan yang jelas. Udaranya segar, tidak lagi berbau lembab atau terasa berat. Ini hanyalah perubahan kecil, namun dapat menjadi titik awal untuk tidur yang lebih nyenyak, lembut dan memulihkan. Terkadang, untuk menjaga diri sendiri, kita tidak perlu melakukan sesuatu yang terlalu besar. Mulailah dari bantal di bawah kepala anda, dari ruang tenang di bawah tempat tidur. Hal-hal kecil namun memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Anda berhak mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Dan setiap perubahan positif dimulai dengan tindakan sederhana hari ini. Tahukah anda siapa di antara kita yang tidak menyukai kamar tidur yang wangi dan nyaman? Perasaan memasuki sebuah ruangan dan disambut dengan aroma lembut vanila, lavender atau gaharu. Sungguh menenangkan pikiran, membantuku merasa seperti sedang dipeluk dan dihibur setelah hari yang panjang dan melelahkan. Aroma memiliki kekuatan yang sangat istimewa, membangkitkan emosi, membangkitkan kenangan, dan menciptakan rasa aman. Namun karena itu, banyak dari kita yang secara tidak sengaja terjebak dalam kebiasaan menggunakan lilin beraroma, semprotan ruangan, atau minyak esensial kimia setiap malam. Tanpa menyadarinya, aroma tersebut mungkin secara diam-diam membahayakan tubuh kita sedikit demi sedikit. Banyak pad lilin dan semprotan ruangan yang beredar di pasaran saat ini terbuat dari bahan sintetis, yang mungkin tidak terdengar berbahaya, namun sebenarnya dapat melepaskan bahan kimia yang mudah menguap. Zat-zat tersebut jika terhirup dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi pernafasan, sakit kepala, gangguan tidur, bahkan mempengaruhi hormon dan emosi. Itu sebabnya ada kalanya anda terbangun dengan perasaan berat di kepala, tenggorokan kering, atau suasana hati yang lesu, tanpa alasan yang jelas. Tapi pikirkan lagi, apakah anda menyalakan lilin tadi malam? Apakah anda menyemprot ruangan sebelum tidur? Pikiran kita sangat sensitif terhadap aroma. Aroma lembut saja sudah cukup untuk menciptakan perasaan menyenangkan, menghasilkan dopamin,
neurotransmitter yang membuat kita merasa bahagia dan rileks. Namun ketika dopamin dirangsang oleh sesuatu yang tidak sehat, seperti aroma bahan kimia, perasaan itu hanya berlangsung sebentar. Tubuh masih harus menderita gangguan diam-diam dari mereka malam demi malam. Jadi apa yang harus dilakukan? Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu melepaskan aroma favorit Anda. Pilih saja pilihan yang alami dan lebih aman. Daripada lilin parafin, pilihlah lilin lebah atau lilin kedelai. Lilin ini tidak menghasilkan asap beracun saat dibakar dan sering dikombinasikan dengan minyak esensial alami seperti lavendel, peppermint atau jeruk manis. Aroma ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga membantu mengendurkan sistem saraf, mendukung tidur nyenyak. Anda juga dapat menggunakan diffuser minyak esensial berukuran kecil yang sangat mudah digunakan dan ekonomis. Selain itu, jangan lupa bahawa alam selalu menjadi sahabat terbaik. Pot kecil berisi tanaman seperti lidah ular, lili perdamaian, atau pinang tidak hanya mempercantik ruangan tetapi juga menyaring udara dengan sangat efektif. Daripada menutupi saluran ruangan dengan bahan kimia, bersihkan udara langsung dari dalam dengan lembut, alami dan permanen. Menjaga tidur Anda terkadang tidak memerlukan sesuatu yang mewah. Hanya dengan sedikit perubahan, Anda akan mendapati tubuh Anda lebih ringan, pikiran Anda lebih cerah, dan bangun setiap pagi akan menjadi awal yang jauh lebih menyenangkan. Aroma yang tepat bukan sekadar kenyamanan sementara. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri dengan cara yang paling ramah lingkungan. Pernahkah Anda memperhatikan bahawa ada pagi hari ketika Anda terbangun setelah tidur 7-8 jam penuh, namun kepala masih terasa berat, badan lesu dan mood tertekan? Mungkin Anda akan mengira itu karena usia Anda atau karena Anda bekerja terlalu keras sehari sebelumnya. Namun kenyataannya, ada dua faktor yang sangat familiar di kamar tidur yang secara diam-diam memengaruhi energi pagi Anda: cahaya dan telefon Anda. Banyak di antara kita yang suka menarik tirai dengan tebal dan rapat, sehingga ruangan menjadi gelap gulita. Kedengarannya ideal untuk tidur malam yang nyenyak, bukan? Namun tubuh manusia memiliki mekanisme yang luar biasa. Ia bereaksi terhadap cahaya alami. Saat sinar matahari pagi masuk melalui jendela, rasanya seperti jam biologis Anda mengetuk bahu Anda dan berkata, "Bangun, ini sudah pagi." Namun jika Anda menghalangi semua cahaya, tubuh Anda tidak akan menerima sinyal tersebut. Melatonin, hormon yang membantu kita tidur, terus diproduksi. Akibatnya, Anda terbangun dengan perasaan berkabut, malas, dan belum siap memulai hari. Lalu begitu Anda membuka mata, hal pertama yang Anda cari adalah ponsel Anda. Anda mengambil, memeriksa pesan Anda, menelusuri beberapa feed berita, dan mungkin menonton video pendek di jejaring sosial. Sentuhan-sentuhan yang tampaknya tidak berbahaya di awal hari membebani pikiran Anda dengan informasi sejak saat pertama. Cahaya biru dari layar menipu otak Anda untuk berfikir bahawa Anda sedang berada di siang hari meskipun saat itu jam 11 malam. Hal ini menyebabkan tidur datang lebih lambat, kurang nyenyak dan Anda bangun dengan perasaan tidak jauh lebih baik. Yang perlu disebutkan adalah kebiasaan-kebiasaan tersebut membawa perasaan hadiah dengan sangat cepat. Dopamin dari berselancar di internet, menonton video, menerima pesan membuat Anda merasa nyaman pada saat itu. Namun dalam jangka panjang, mereka mengalami gangguan tidur yang terfragmentasi, kewaspadaan mental yang buruk, dan semangat yang mudah tertekan. Solusinya sangat sederhana. Developer terdekat melihat ponsel Anda, habiskan 15 minit terakhir hari itu dengan membaca buku ringan, mendengarkan musik instrumental, atau sekadar menarik napas dalam-dalam di ruangan yang tenang. Dan keesokan paginya, buka tirai segera setelah Anda bangun. Biarkan cahaya alami menyentuh kulit dan mata, membangkitkan indera dengan cara yang paling alami. Anda akan merasakan perbedaannya hanya dalam beberapa hari. Pikiran lebih ringan, suasana hati lebih menyenangkan, dan terutama lebih banyak energi untuk memulai hari. Kita tidak perlu mengubah dunia untuk hidup lebih sehat. Terkadang, pagi yang cerah dan malam tanpa telefon sudah cukup untuk menyembuhkan banyak hal dalam diri kita. Tahukah Anda, terkadang perubahan kecil saja bisa membawa dampak besar bagi kesehatan Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Bayangkan, setiap pagi di saat bangun tidur, Anda mendapati diri Anda bernapas lebih mudah, pikiran lebih waspada, dan jantung terasa ringan dan rileks. Perasaan itu tidak datang dari pil yang mahal atau pengobatan yang rumit.
Dimulai dari hal yang sangat sederhana, bantal yang bersih, tempat tidur yang lapang, ruangan yang cerah dan tidur malam yang nyenyak tanpa terganggu oleh cahaya biru dari ponsel. Biarkan malam ini menjadi kesempatan bagi anda untuk mencuba berubah. Luangkan waktu beberapa minit untuk mencuci sarung bantal, membersihkan bagian bawah tempat tidur dan membuka jendela agar udara baru dapat masuk. Simpan ponsel anda, sebagai gantinya, ambillah buku yang lembut atau cukup pejamkan mata dan hirup dalam-dalam di tempat bersih anda. Anda berhak mendapatkan tidur yang nyenyak, tidak lelah, tidak mengantuk saat bangun tidur. Dan ketika anda mulai merasakan perbedaannya, sedikit kebanggaan, sedikit kegembiraan akan merasuk ke dalam hati anda. Itulah imbalan yang manis dari anda untuk diri anda sendiri. Pernahkah anda berpikir bahawa tempat paling familiar di rumah anda, kamar tidur, diam-diam dapat membahayakan kesihatan anda setiap hari? Kedengarannya aneh, bukan? Karena bagi banyak orang, kamar tidur adalah tempat paling aman. Tempat kita bisa beristirahat setelah menjalani hari yang melelahkan. Tempat kita merasa damai dan rileks. Namun sayangnya, setelah usia 60 tahun, pemulihan tubuh tidak lagi secepat sebelumnya. Tidak menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Dan hanya beberapa detail kecil di ruang tamu dapat membuat tidur anda tidak lengkap. Mungkin anda pernah terbangun dengan kepala berat, badan pegal, atau sekadar merasa lelah padahal sudah cukup tidur. Banyak orang mengira itu adalah tanda penuaan. Namun terkadang, bantal yang sudah tua, aroma buatan di dalam ruangan, atau pencahayaan yang salah menjadi penyebabnya. Hal baiknya adalah, masalah ini dapat diperbaiki sepenuhnya. Hanya dengan beberapa perubahan kecil, anda akan melihat perbedaannya dengan jelas. Dan percayalah, jika anda menjaga gaya tidur anda dengan baik, setiap pagi anda akan bangun dengan lebih ringan, lebih jernih dan lebih energik dari sebelumnya.